Shalom saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Pada saat ini saya mau mengajak kepada kita semua, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, namun sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang hendak melayani kita saat ini, ya, sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan pujian yang berkata, Ku rindu sabdamu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Ku rindu sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabdamu. Ya, baik saudaraku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita minta hikmat kepada Tuhan lewat doa. Untuk itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, Gembala yang amat mengasihi kehidupan kami. Kami bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga pada saat ini kami boleh merasakan kesehatan dan kekuatan, bahkan napas hidup ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi terang pada hidup kami. Kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah pegangan dan kekuatan hidup kami. Sebab itu pemenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar apa yang kami baca dan renungkan kami dapat mengerti dan melakukannya. Ini doa kami demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami bersyukur. Amin. Ya, firman Tuhan yang hendak kita renungkan pada saat ini yang terpilih di dalam Injil Matius pasal 6. Injil Matius pasal 6 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-34 berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Karena kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian jauh pasal dan ayat pembacaan kita. Firman Tuhan yang melayani kita pada saat ini. Yesus bersabda, ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap saat dan waktu. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada renungan kita pada saat ini, saya mau memberikan tema yang berjudul Utamakan Tuhan di dalam keluarga. Utamakan Tuhan di dalam keluarga. Saudara, makanan, pakaian, minuman, tempat tinggal, pekerjaan, keluarga,
dan lain-lain sebagainya adalah hal yang sangat penting dalam hidup manusia. Hidup manusia dipenuhi dengan kebutuhan jasmani, namun saudara, tidak kalah penting dengan kebutuhan rohani. Nah, saudara-saudara, manusia berpikir sekarang ini asal mempunyai cukup uang, asal sudah mempunyai cukup makanan, atau bahkan sudah lebih dari semuanya, maka semuanya akan beres. Asal sudah ada makanan, sudah ada pakaian, sudah ada tempat tinggal atau rumah, sudah ada pekerjaan yang lebih memadai dan lain sebagainya, maka semuanya akan beres. Nah, tetapi saudara, sebagian atau pada umumnya manusia seringkali berpikir sadar ataupun tidak sadar ketika manusia sudah mempunyai segalanya. Sudah mempunyai segalanya dalam hidupnya atau sudah mempunyai semuanya, maka tidak dapat dipungkiri bahwa manusia akan menginginkan lebih dan lebih lagi. Dan ini tidak akan berhenti sehingga manusia terus merasa kekurangan, terus merasa khawatir akan hari esok, terus muncul dalam pikiran hidup manusia. Padahal semuanya sudah tercukupkan. Nah, saudara-saudara, inilah yang menyebabkan manusia lebih mengutamakan pekerjaan daripada Tuhan. Karena manusia seringkali mengutamakan pekerjaan dalam hidupnya untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan keluarga. Sehingga seringkali dengan pekerjaan itu, dengan keutamaan pekerjaan itu, seringkali manusia lupa untuk mengutamakan Tuhan. Manusia seringkali mengejar berkat, tetapi lupa kepada Sang Pemberi berkat. Nah, saudara-saudaraku, dengan sibuknya manusia dengan berbagai macam pekerjaan, maka manusia mulai menetapkan skala prioritas dalam hidupnya. Ada yang mengutamakan pekerjaan dalam hidupnya, ada yang mengutamakan karirnya, ada yang mengutamakan jabatannya, ada yang mengutamakan harta kekayaannya, ada yang mengutamakan hobinya, dan kesenangan-kesenangan yang lain. Bahkan ada yang lebih memilih untuk tidur dan bermalas-malasan, atau bahkan berdiam diri di dalam rumah. Nah, saudara-saudara, dan yang lebih menyedihkan lagi dan memprihatinkan, ketika begitu banyak orang yang mengutamakan waktunya untuk pekerjaannya, untuk keluarganya, untuk karirnya, untuk hobinya, maka manusia itu lupa untuk bersekutu dengan Tuhan demi sebuah popularitas kehidupan. Atau bahkan dengan alasan yang sangat sederhana, misalnya manusia biasa lupa kepada Tuhan, atau bahkan manusia pura-pura lupa kepada Tuhan. Misalnya ketika ada persekutuan, baik itu dalam keluarga, baik itu di gedung gereja, atau di mana saja. Seringkali oleh karena pekerjaan atau alasan-alasan yang lain, manusia sering memberikan alasan tidak mau beribadah karena pekerjaan, karena hujan, karena panas, atau karena kurang enak badan, dan berbagai macam alasan-alasan lain yang dibuat oleh manusia sehingga bisa melupakan Tuhan. Saudara, hal inilah yang menjadi prioritas utama dibanding mencari Tuhan. Nah, saudara, apakah yang harus diutamakan di dalam kehidupan manusia? Apakah itu pekerjaan? Apakah itu karir? Apakah itu hobi? Apakah itu keluarga? Atau apakah itu kesenangan-kesenangan dunia? Apakah yang harus diutamakan? Mari kita melihat pembacaan kita, saudara. Menurut firman Tuhan, ternyata yang diutamakan oleh manusia, yang diprioritaskan oleh manusia, bukan pekerjaan, bukan karir, bukan harta kekayaan, bukan keluarga. Tetapi yang diprioritaskan manusia itu adalah Tuhan. Tuhan Yesus menegaskan pada ayatnya yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Saudara, menurut firman Tuhan, inilah prioritas hidup manusia. Sekali lagi mau dikatakan bahwa prioritas hidup manusia bukan pekerjaan, bukan karir, bukan harta kekayaan, bukan uang, bukan makanan, bukan pakaian. Tetapi prioritas hidup utama manusia adalah mencari kerajaan Allah atau mencari Tuhan. Jelas sekali dikatakan di dalam ayatnya yang ke-33, carilah dahulu kerajaan Allah. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Mengapa kita harus mencari kerajaan Allah? Karena itulah prioritas hidup manusia. Kehidupan manusia tidak hanya hidup di muka bumi ini saja, tetapi ada tempat yang kekal, tempat yang abadi yang Tuhan sediakan, dan itulah yang harus kita capai. Saudara-saudara, tetapi saudara, sayang sekali banyak manusia yang tidak mengerti akan hal ini, atau banyak manusia yang acuh tak acuh dengan keadaan, acuh tak acuh dengan Tuhan, acuh tak acuh dengan panggilan Tuhan, bahkan membalik prioritas yang sesungguhnya. Firman Tuhan mengajarkan yang menjadi prioritas adalah Tuhan, tetapi seringkali manusia memutarbalikkan keadaan itu. Manusia memutarbalikkan dalam arti manusia lebih mengutamakan dunia ini daripada mengutamakan Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Allah menginginkan kita untuk terlebih dahulu mencari kerajaannya dan kebenarannya. Kenapa saudara? Mengapa Allah memerintahkan kepada manusia? Karena Allah tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia. Allah tahu kekhawatiran dan kecemasan manusia dalam menjalani kehidupan yang berat ini. Karena itu saudara, 3 kali dalam bacaan ini jika kita melihat mulai dari ayat 25 sampai 34, ada sebanyak 3 kali Yesus berkata, janganlah kamu khawatir. Perkataan Yesus sebanyak 3 kali adalah hal yang sangat penting, hal yang sangat utama, mau mengajarkan kepada manusia untuk tidak khawatir akan kehidupan ini. Karena Yesus mau memberikan gambaran burung di udara tidak meminta, tidak menabur, namun Tuhan memberi makan. Bunga bakung, Tuhan memberikan keindahan. Nah, rumput pun Tuhan pelihara, apalagi manusia, umat ciptaannya yang paling mulia. Oleh sebab itu saudara, renungan kita pada saat ini, saya mau memberikan kesimpulan terakhir dari renungan ini adalah, mari kita hidup memprioritaskan Tuhan. Karena hidup ini tidak hanya kebutuhan jasmani, tetapi kebutuhan rohani yang sangat penting dalam hidup manusia. Karena inilah yang menentukan kehidupan kita pada akhirnya. Apakah kita masuk menempati kehidupan rohani yang kekal, yaitu hidup surga yang kekal bersama Tuhan, ataukah kita hidup di tempat yang lain yang sangat menyiksakan bagi manusia. Terpujilah nama Tuhan.